bahwasanya kesetaraan gender itu berarti perempuan bisa dipukul. Nah, anak perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin itu salah, itu tidak benar. Dia tidak berani untuk mengungkapkan apa keinginannya, apa yang dia mau. Nah, itu tuh dikarenakan adanya pressure dari lingkungannya. Tapi kita ubah dulu mindset dan pola pikir anak-anak tersebut bahwasanya mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa protect each other and educate yourself. Nah, itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast bersama saya tentunya Rafina Permatasari yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman, perempuan dan anak adalah bagian penting dari masa depan bangsa. Namun hingga saat ini masih banyak tantangan yang mereka hadapi, mulai dari pemenuhan hak, perlindungan kekerasan, hingga kesempatan untuk menyampaikan suara dan aspirasi mereka. Karena itu pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang menarik, yaitu bagaimana kondisi perempuan dan anak saat ini serta peran dari Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Bersama saya dan tentunya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu salah satu fasilitator dari Forum Anak, yaitu Cut Syifa Askia. Halo. Hai. Oke, supaya santai kita panggil apa nih, Kak Cut? Bisa panggil Aya aja. Oke, Kak Aya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh nih, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu apa sih itu dari Forum Anak Tanah Rencong Aceh. Iya benar. Iya. Oke. Jadi basically Forum Anak itu adalah wadah dari aspirasi anak. Nah, Forum Anak ini tuh dia terbagi menjadi beberapa kategori nih. Ada Forum Anak Indonesia, yaitu FAN disingkatnya, Forum Anak Nasional. Terus yang tadi disebutkan itu FATAR, itu Forum Anak Tanah Rencong, dia bergerak di ranah provinsi. Nah, apa sih Forum Anak Tanah Rencong itu? Forum Anak Tanah Rencong itu merupakan wadah aspirasi untuk anak-anak di Aceh untuk menyampaikan suaranya dan juga mengedepankan hak-haknya. Nah, Forum Anak ini berada di bawah naungan dari Dinas PPA, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang perempuan dan anak, menurut Kak Aya sendiri, kenapa Forum Anak ini jadi salah satu hal yang penting buat isu tersebut, Kak? Nah, oke, ini menarik nih. Forum Anak itu terbentuk dikarenakan biar ada nih jembatan antara anak-anak di Aceh dengan pemerintah kota. Nah, karena Forum Anak ini ada di beberapa level, ada yang di nasional, ada yang di provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, jadi dari anak-anak di daerah tersebut itu bisa menjembatani nih dengan Forum Anak ini untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah. Begitu. Oke. Nah, dalam kegiatan Forum Anak yang selama ini Kakak jalani, gimana sih forum ini memastikan bahwa suara anak dan juga perempuan itu bisa didengar oleh masyarakat dan juga pemerintah tentunya? Nah, jadi di Forum Anak itu kita akan menyusun SAI. Nah, apa itu SAI? SAI itu adalah Suara Anak Indonesia. Nah, Suara Anak Indonesia ini disusun melalui ada rembuk dari anak-anak. Nah, itu tuh kita menyusun nih, apa aja sih keresahan-keresahan yang terjadi. Nah, dari situ Suara Anak Indonesia ini langsung kita ajukan kepada pemerintah melalui apa? Biasanya itu ada pengukuhan. Nah, melalui pengukuhan itu Suara Anak Indonesia dibacakan dan juga didelegasikan. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Karena ternyata Forum Anak ini bukan sekedar organisasi anak aja, tapi juga menjadi ruang buat memperjuangkan hak-hak anak itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang anak perempuan, pasti banyak kan tantangan yang mereka hadapi. Nah, menurut Kak Aya sendiri, kalau kita bicara tentang posisi perempuan di lingkungan sosial saat ini, tentu banyak perubahan yang udah terjadi. Namun di sisi lain masih ada beberapa pandangan lama yang kadang bertahan di masyarakat. Nah, menurut pengamatan Kakak, apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak terlalu aktif menyampaikan pendapat atau emang tidak, atau apa ya, nggak kurang cocok gitu buat menjadi pemimpin? Nah, sekarang ini kan banyak tuh feminisme juga kan. Ya, Nah, betul. jadi kesetaraan gender itu dibutuhkan di sini. Nah, untuk sekiranya anak perempuan ini tidak bisa jadi pemimpin, itu salah, itu tidak benar. Karena aku sendiri sebelumnya memiliki background jadi ketua Forum Anak Kota Loksmawe selama 2 periode. Wow. Dan itu menggambarkan dan juga memberikan bukti bahwasanya anak perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin dan layak untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk anak perempuan tidak bisa menyuarakan suaranya itu, nah itu terlepas dari backgroundnya, kita harus lihat dulu nih apa yang menjadi tantangan nih bagi dia untuk tidak bisa menyuarakan suaranya ini. Nah, ada beberapa anak-anak itu yang dia memang pada dasarnya dia tidak berani untuk mengungkapkan apa keinginannya, apa yang dia mau. Nah, itu tuh dikarenakan
adanya pressure dari lingkungannya. Nah, yang pertama kali harus kita tekankan itu bukan mereka harus berani, tapi kita ubah dulu mindset dan pola pikir anak-anak tersebut bahwasanya mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa dijudge. Tapi kalau masih ada nih Kak, mindset tentang hal-hal seperti itu. Nah, kepercayaan diri seorang perempuan berhubungan nggak sama perkembangan anak-anak saat ini? Nah, ketika kita mau ngomongkan tentang confidence, nah banyak sekali tuh anak-anak perempuan ya, mostly itu anak-anak perempuan yang merasa bahwasanya pendapatnya tuh kurang didengar, kayak disepelekan. Apalagi mereka masih underage, masih dianggap anak-anak. Pasti itu orang tua kebanyakan yang pendapat mereka tuh nggak bisa dipakai kayak gitu. Nah, padahal suara anak itu penting. Suara anak itu menjadi salah satu bagian dari permusyawaratan juga, dan suara anak itu dianggap penting. Kenapa? Karena ketika orang dewasa itu memiliki suatu peran, pastinya anak-anak tuh juga memiliki suatu peran. Nah, jadi peran tersebutlah yang menggabungkan argumentasi-argumentasi dan juga pemikiran seperti itu. Oke, kalau kita selanjutnya bahas tentang hak dan juga anak perempuan di Aceh, menurut Kakak hak apa yang sebenarnya masih sering diabaikan sama lingkungan di sekitar kita ini, Kak? Oke, hak untuk anak-anak itu kan ada 4. Iya. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi. Betul banget. Nah, yang banyak banget yang masih dilupakan dan juga disingkirkan itu adalah hak partisipasi. Dimana anak-anak ini dianggap tidak penting, anak-anak ini dianggap kesampingkan gitu. Kenapa? Karena mereka ya pada dasarnya masih anak-anak yang dianggap oleh orang dewasa belum bisa memiliki keputusan yang baik seperti itu. Jadi mereka dianggap keputusan mereka tuh tidak bisa didengar gitu. Kalau di ranah media sosial, kita bahas ke ranah sosial media, apakah forum anak ini sendiri pernah ada kasus anak perempuan itu mendapatkan sikap pelecehan verbal, bullying, atau hal-hal kayak kekerasan seksual yang nimpa anak perempuan di forum anak ini, Kak? Untuk di Aceh tersendiri mungkin ada beberapa kasus di kabupaten kota. Nah, salah satu contoh kasusnya itu ada salah satu anak-anak yang dia dilecehkan secara verbal dan juga dilecehkan secara melalui media sosial juga gitu, secara cyberbullying lah gitu istilahnya sekarang. Nah, jadi untuk menangani hal tersebut kita tuh perlu melakukan sosialisasi. Nah, mungkin beberapa orang memikirkan bahwa sosialisasi itu tidak efektif. Namun nyatanya anak-anak itu lebih masuk ketika kita mengedukasikannya dengan cara yang mostly lebih calm down dan juga lebih santai gitu. Nah, mereka lebih masuk dengan edukasi seperti itu. Nah, jadi untuk kasus-kasus seperti cyberbullying, terus juga sexual harassment juga, nah itu tuh patut disosialisasikan gitu, biar anak-anak tuh tahu mana saja bagian yang bisa disentuh oleh orang lain, bagian-bagian mana yang itu adalah privasinya, dan mereka bisa tahu mana batasan-batasan yang harus dijaga, seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari tantangan-tantangan yang udah Kakak sebutkan tadi, tentu pastinya butuh dong ruang yang aman bagi anak-anak dan perempuan itu sendiri. Nah, kalau dari forum anak itu sendiri, ada nggak sih kegiatan khusus yang kayak buat nyiptain lingkungan yang pastinya aman dan nyaman buat perempuan? Pastinya ada. Nah, kita jadi di forum anak tersendiri ini kan kita udah menciptakan suatu ruangan khusus untuk anak-anak tuh bebas berpendapat, bebas mengaspirasikan pendapatnya kayak gitu. Nah, untuk ruang aman tersendiri di forum anak itu biasanya dia ada, kalau di forum anak Tanah Rencong menyediakan namanya pesan anonimus. Nah, jadi bisa dibuka aja di link Instagramnya, itu ada nanti pesan anonimus. Di situ kita bisa bebas bercerita tentang apapun tanpa diketahui identitasnya. Iya benar, diketahui identitasnya. Nah, hal itu menarik karena kebanyakan orang tuh nggak berani cerita karena dianggap itu adalah seperti aib ya mungkin betul, ya. betul. Dan juga banyak juga anak-anak itu yang mereka hiding from the sun gara-gara orang tuanya juga nge-pressure dia untuk menjadi baik terus-menerus gitu. Jadinya kenanya kemana? Ke mentalnya juga. Betul banget tuh. Nah, kalau misalnya di suatu forum ini, itu ada nggak Kakak perhatiin misalnya ada satu anak perempuan yang dia mengalami perubahan setelah dia masuk ke forum anak ini? Ada. Nah, jadi sebelumnya itu ada nih satu anak, dia ini sebenarnya aktif, cuman beberapa tahun kebelakangan ini dia sempat memiliki sedikitnya gangguan dari segi psikisnya gitu, karena ada beberapa traumatik dia di masa lalu yang tidak bisa diceritakan di sini. Nah, semenjak dia bergabung ke forum anak, dia tuh menjadi lebih terbuka lagi gitu. Dia kembali ceria lagi. Kenapa? Karena di sini tuh kita support.
Nah, dari segi mental, dari segi psikisnya, dan juga dari segi keaktifannya itu bangkit kembali seperti itu. Positif sekali ya berarti forum anak ini ya. Ya. Ternyata meskipun udah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, tentu perjuangan kita buat menuhin hak anak dan perempuan ini juga pastinya belum selesai. Tapi kalau menurut Kak Aya sendiri, apa sih tantangan terbesar di Aceh ini buat memperjuangkan hak dari perempuan dan anak di Aceh saat ini, Kak? Iya, mungkin di era modernisasi ini dan juga digital ini mungkin sedikit banyaknya orang masih belum aware nih sama yang namanya confidence untuk kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender yang dimaksud di sini tuh bukan menyamakan porsi laki-laki dan juga perempuan. Nah, di kesetaraan gender ini tuh kita membahas tentang hak laki-laki dan hak perempuan itu setara, sama. Ketika laki-laki mendapatkan ini, berarti perempuan juga harus mendapatkan itu. Nah, di sini banyak yang salah mengartikan kesetaraan gender. Banyak yang memikirkan bahwasanya kesetaraan gender itu berarti perempuan bisa dipukul. Nah, betul. Seperti contohnya itu ada mungkin keluarga yang patriarki juga. Nah, itu tuh berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya juga, di mana anaknya mencontohkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti itu. Kalau dari faktor budaya, lingkungan, dan pendidikan gimana tuh, Kak? Sedikit banyaknya memang terbentuknya dari situ ya. Mungkin ada beberapa lingkungan yang masih kental dengan budaya patriarkinya, yang menganggap dimana bahwasanya perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin dan laki-laki harus memimpin. Nah, itu sedikit banyaknya masih ada yang seperti itu sih ya. Dan juga faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Dan masyarakat ini, menurut Kakak, di pandangan Kakak, di lingkungan Kakak sendiri, apakah masyarakat ini sudah cukup peduli sama terhadap isu-isu perempuan dan anak? Di lingkungan aku sendiri itu udah cukup terpenuhi ya, mungkin dari segi awareness tentang kesetaraan gender, terus juga tentang hak anak dan juga hak dasar dari perempuan juga, itu udah banyak yang maksudnya udah terpenuhi lah seperti itu. Karena juga mungkin background tempat tinggal aku juga di daerah perkotaan ya, mungkin. Cuman kalau di beberapa daerah seperti agak sedikit ke pedalaman gitu, itu masih kental banget dengan adat dan budayanya, dan semoga kedepannya bisa diubah juga ya untuk pola pikirnya dan mindsetnya. Pasti selanjutnya apa sih yang paling dibutuhin dari perempuan dan juga anak supaya kualitas hidup mereka tuh lebih meningkat, Kak? Nggak terus-terusan percaya tentang hal-hal yang udah masa lalu gitu. Nah, itulah pentingnya education, guys. Seperti itu. Jadi dengan adanya pendidikan yang inklusif, pendidikan yang cukup, dan juga pemaparan untuk segi hal-hal sexuality dan sebagainya macamnya, nah itu bisa menunjang. Jadi kalau kalian pernah dengar protect your daughter and educate your son, nah itu. Keren banget ya teman-teman jawabannya. Terus kalau misalnya dari segi kita sebagai mahasiswa, terkadang kita masih merasa kontribusi kita tuh masih kecil terhadap isu-isu sosial seperti ini. Padahal perubahan itu pastinya dimulai dari hal-hal kecil kan, Kak. Nah, menurut Kakak apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa seperti kita supaya bisa tetap berkontribusi dan mendukung hak-hak perempuan dan juga anak-anak tentunya? Yang pertama itu yang berani berpendapat nih, karena kan kita sebagai perempuan juga, kita mempunyai ruang lingkup yang aman dan nyaman untuk menyuarakan apa yang kita rasakan juga. Nah, sosial media itu digunakan untuk hal yang positif. Contohnya tadi, kita bisa mengadvokasikan apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita bicarakan secara free. Ada nggak pesan-pesan buat anak-anak di luar sana supaya mereka lebih aware terhadap isu tentang anak dan perempuan ini? Karena pasti mereka mempunyai tantangan juga kan di hidup mereka masing-masing. Nah, untuk anak-anak di luar sana itu, ketika kalian memiliki pressure atau ketika kalian memiliki tantangan untuk berkembang, coba deh cari potensi diri kalian itu di mana. Karena ketika kalian gak confident sama diri kalian, lingkungan itu akan terus-terusan under pressure ke kalian juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah confidence nih sama diri sendiri, udah memiliki kepercayaan diri yang cukup, nah itu lambat laun pasti kalian akan berkembang. Oke, terima kasih banyak Kak Aya atas jawabannya. Jadi teman-teman, dari perbincangan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa isu perempuan dan anak itu bukan hanya tentang perlindungan ketika terjadi masalah, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan ruang yang setara bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan juga menyuarakan pendapat mereka. Jika kita melihat bahwa masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak,
mulai dari stereotip gender, hak yang belum terpenuhi secara maksimal, dan juga ancaman di ruang digital. Namun di tengah-tengah tantangan tersebut, Forum Anak ini bisa jadi wadah untuk mendorong anak-anak, khususnya juga perempuan, untuk berani berbicara, berpartisipasi, dan juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Terima kasih banyak Kak Ayal yang udah berbagi cerita, pengalaman, dan juga pandangan yang sangat berharga pada hari ini. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bukan hanya menjadi sebuah percakapan yang berhenti di sini ya Kak, tapi juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak itu berhak untuk didengar dan setiap perempuan itu berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-citanya. Saya Rafina Permatasari pamit undur diri. Terima kasih atas seluruh teman-teman yang udah menemani perbincangan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.